Baik, eh, selamat siang semuanya. Siang. Selamat datang di acara Minitab webinar yang berjudul Powerful Statistical Tools in the Pharmaceutical Industry. Perkenalkan, saya Aulia dari tim Technical dan Support Mastek. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi moderator selama webinar kali ini. Sebelum dimulai, ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, mohon ubah display name Bapak Ibu peserta menjadi nama strip PT atau institusi. Kemudian webinar ini akan berlangsung secara live dan kami akan merekamnya. Rekaman webinar akan kami berikan setelah webinar selesai dilaksanakan melalui email. Setelah itu, audio Bapak Ibu akan kami nonaktifkan selama webinar berlangsung. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, kolom Q&A dan akan dijawab setelah pada saat sesi Q&A ya Bapak Ibu. Pertanyaannya tapi tidak dijawab semua karena akan ada keterbatasan waktu. Nah, setelah itu, setelah webinar selesai akan ada link kuesioner yang wajib diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Mohon kesediaannya untuk mengisi setelah webinar berakhir sebagai bahan evaluasi kami juga dalam melaksanakan webinar pada hari ini. Ya. Selanjutnya saya akan membacakan agenda webinar hari ini secara singkat. Yang pertama ada opening dari saya, Aulia. Kemudian akan ada pemaparan materi sesi 1 pada jam 2:05 sampai jam 3 selama 55 menit oleh pemateri kami yaitu Dr. Anwar Fitrianto. Setelah itu ada break 10 menit. Silakan istirahat selama 10 menit nanti di saat waktu break, tapi mohon tidak meninggalkan Zoom webinar. Kemudian selanjutnya ada pemaparan materi sesi kedua selama 25 menit. Kemudian ada sesi Q&A dan terakhir ada closing remarks yang akan dibawakan oleh Pak Widi. Selanjutnya saya akan bacakan profil Mastek perusahaan kami secara singkat. Selama 10 tahun, sudah 10 tahun Masindo Technologies atau Mastek menjadi distributor terkemuka produk dan layanan information, communication, dan teknologi yang menghadirkan teknologi terkini bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Mastek menyediakan solusi produk teknologi antara lain software, hardware, IoT, robotik, serta data dan analytics. Sebagai Minitab Authorized Partner sejak tahun 2017, Mastek sudah mendistribusikan software Minitab ke ratusan perusahaan, di mana mereka telah memakai Minitab sebagai software statistik yang membantu mereka dalam menganalisa data dan memberikan wawasan terhadap pengambilan keputusan yang penting. Tidak hanya menjual lisensi, namun kami juga menawarkan wadah training dan consulting atau konsultasi untuk memaksimalkan pengguna dalam memakai software tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan membacakan profil pemateri kami, pembicara kami pada hari ini yaitu Dr. Anwar Fitrianto. Dr. Anwar Fitrianto merupakan technical trainer specialist untuk Mastek, analytic consultant, dan juga Minitab certified trainer di Asia Pasifik. Beliau sudah memiliki jam terbang yang tinggi sebagai fasilitator
pelatihan Minitab. Untuk pelatihan Minitab level 1, 2, dan 3 sejak tahun 2010. Jam terbang beliau lebih dari 4.500 jam. Beliau juga sudah memberikan pelatihan dan konsultasi kepada lebih dari 250 perusahaan lokal maupun luar negeri dalam berbagai bidang, di antaranya di bidang otomotif, kesehatan, dan juga farmasi. Mungkin sekian pembukaan dari saya. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, saya serahkan kepada Pak Anwar sebagai pembicara untuk memulai materinya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Aulia. Suara saya sudah terdengar apa belum ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Senang sekali saat ini kita bisa bertemu kembali ya mungkin di beberapa kesempatan yang lain beberapa Bapak Ibu sekalian sempat menghadiri training-training yang di mana saya sebagai fasilitatornya atau di kesempatan-kesempatan lain. Jadi di sini saya akan share sedikit tentang apa dan bagaimana mungkin ya perlunya analisis-analisis dalam kaitannya dengan industri farmasi dan di mana posisi-posisi di mana di situ bisa dilakukan improvement ya. Jadi di sini mungkin nanti ada kalau di Mastek tadi sudah disampaikan ada apa itu menyediakan seperti training dan sebagainya. Kalau di Minitab-nya nanti bisa kita lakukan analisis dalam bentuk analytics, dashboard juga ada, machine learning. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan seperti apa itu untuk klasifikasi dan sebagainya, untuk visualisasi dan juga beberapa inovasi yang bisa dilakukan. Dan saat ini Minitab sendiri sudah tersebar hampir di seluruh dunia ya. Memang ada sentra-sentra di mana misalkan di Eropa itu sudah cukup banyak, terus ada juga di Middle East dan juga di Asia. Di sini ada di Australia ya. Di Indonesia sendiri sudah mulai sebagai partner itu adalah PT Mastek, dan juga di Thailand, di Malaysia, di Singapura sudah cukup tersebar cukup merata. Jadi untuk keperluan di industri farmasi pun demikian. Jadi banyak sekali negara-negara atau perusahaan-perusahaan itu sudah menggunakan software ini untuk berbagai keperluannya. Ya. Dan juga di industri-industri yang lain seperti di manufaktur, medical devices, tentunya di finance, di business analytics, aerospace, dan jadi cukup beragam ya penggunaan Minitab ini. Dan hari ini kita akan lebih fokus kepada penggunaan atau posisi di mana Minitab bisa digunakan khususnya di industri farmasi. Nah, kalau kita lihat secara umum Minitab ini cukup user friendly ya. Jadi easy of use dengan menu, apalagi dengan dimunculkannya asisten mulai dari Minitab versi 16 itu cukup membantu, di mana di situ tidak hanya ada bagaimana menganalisis dan bagaimana outputnya, tetapi juga ada poin-poin tertentu untuk melakukan atau menginterpretasikan hasil analisisnya. Jadi untuk training-training sendiri, materi-materi training yang diberikan Minitab itu materinya sama untuk di seluruh dunia, dan data-datanya juga bisa di-download secara free dari Minitab website. Dan juga di beberapa tahun terakhir untuk license ya, di sini juga sudah disediakan di cloud ya, tidak hanya standalone atau tidak hanya di PC, tetapi license-nya sudah tersedia di cloud. Ya. Untuk training juga disediakan di seluruh dunia juga sudah ada. Terus di Minitab sendiri nanti berbagai jenis visualisasi sudah berkembang sejak beberapa tahun terakhir. Seperti ada heat map, ada korelogram, ada graph builder dan sebagainya, sudah cukup banyak untuk inovasinya dari sisi grafik ya. Untuk data analytics dan organisasi juga sudah cukup banyak, user interface-nya sudah cukup bagus, dan di sini untuk predictive modeling sudah tersedia sejak Minitab 19 ya. Ada chart ini pakai regression tree ya. Jadi untuk klasifikasi, dan ini sudah
Minitab sudah berintegrasi dengan Python. Bagi yang suka coding dengan Python, ini sudah tersedia. Mungkin sedikit akan saya tunjukkan menu-menu yang ada di Minitab. Mungkin saya coba ini dulu ya. Ini sebagai pengenalan kepada Bapak Ibu, terutama di industri farmasi, beberapa tempat di mana kita bisa melakukan atau menggunakan Minitab ini untuk analisis. Ya, ini di layar Bapak Ibu akan terlihat Minitab window sebagaimana yang biasa kita lihat, dan mungkin akan saya sedikit perkenalkan beberapa tempat di mana analisis bisa dilakukan. Untuk basic statistik sendiri, ini yang sering digunakan adalah ini untuk summary statistik, sudah biasa kita lakukan, one sample T, two sample T per T, ini biasa untuk diproses validasi. Untuk data-data atribut, kita bisa melihat dari proportion test, misalkan kita ingin mengetahui apakah tingkat kebocorannya sudah melebihi target apa belum, itu pakai one proportion atau two proportion, ya. Terus analisis korelasi, regresi, dan sebagainya nanti juga ada. Terutama di sini ada analisis korelasi, bagaimana terus pengujian apakah data kita mengikuti sebaran normal apa tidak, itu bisa kita lihat atau bisa kita lakukan secara mudah di sini. Bahkan untuk mengetahui apakah suatu data kita, data terbesar atau data terkecil kita merupakan outlier apa tidak, bisa kita lakukan di sini. Dan juga di goodness of fit test itu bisa mengetahui apakah data kita mengikuti sebaran Poisson. Ini juga banyak digunakan untuk data-data atribut. Bagi yang terbiasa memanfaatkan data-data history, tentunya bisa melakukan pemodelan, pemodelan menggunakan regresi. Di sini banyak jenis-jenis regresi, baik regresi yang variable response yang merupakan data-data kontinu, itu bisa dilakukan oleh regresi linear. Tetapi kalau datanya berupa data-data atribut, bisa dilakukan dengan regresi logistik. Misalkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi apakah suatu kemasan dari suatu produk obat itu misalkan terjadi kebocoran apa tidak. Nah, itu kita bisa identifikasi melalui analisis dengan menggunakan regresi logistik. Dan khusus untuk industri farmasi dan industri makanan, di sini juga bisa dilakukan namanya stability study, yang tentunya di sini mulai dari bagaimana mendesain suatu stability study, biasanya untuk menentukan expired date dari suatu produk. Jadi bukan hanya untuk menganalisis data itu, bukan di stability study, tetapi juga memberikan guideline bagi pengguna untuk melakukan stability analysis. Misalkan, di sini adalah titik-titik di mana dilakukan stability, ya. Misalkan di sini dari 0 bulan, misalkan tablet atau produk farmasi disimpan, setelah 0 bulan diambil, diukur kadar zat aktifnya, ada kumpulan tablet yang sama diambil lagi setelah 3 bulan, diukur kadar zat aktifnya, setelah 6 bulan diambil, dan seterusnya. Dan ini ada berapa batch yang digunakan, juga sudah ditentukan di sini, dan ada berapa replikasi yang diperlukan. Nanti worksheet ini diperlukan untuk melakukan stability study. Nah, di sini biasanya dimasukkan data-data dalam bentuk kadar zat aktif. Nanti begitu data ini sudah dimasukkan, nanti bisa dilakukan analisis yang outputnya adalah expired date dari produk tersebut. Nah, ini biasanya dilakukan dengan uji yang dipercepat, ya, atau accelerated life test. Ya. Ini di stability study dan biasa digunakan untuk industri farmasi ataupun industri-industri makanan. Nah, bagi teman-teman di R&D, ya, ini tentunya akan sangat familiar dengan apa itu design of experiment. Nah, di sini di Minitab ini nanti ada banyak opsi untuk melakukan eksperimen, tergantung dari berapa faktor yang kita gunakan, berapa ulangan yang kita perlukan, dan juga mungkin ada proses optimasi di situ. Jadi hasil dari output DOE ini berupa bisa dua hal. Pertama adalah berapa parameter proses yang terbaik
yang diperlukan untuk mendapatkan output yang optimum, baik melalui screening design, factorial experiment, response surface design, ataupun Taguchi design. Tetapi selain itu bisa juga kita melakukan suatu eksperimen di mixture design ini yang outputnya adalah bukan parameter proses yang terbaik, tetapi berapa komposisi bahan. Misalkan untuk memproduksi suatu produk tertentu ya, misalkan obat misalkan, yang komponennya itu ada 3, misalkan ada komponen A, komponen B, komponen C. Nah, untuk mendapatkan properti tertentu atau sifat tertentu dari produk yang kita inginkan, kita lakukan mixture eksperimen yang nanti outputnya adalah berapa sih komposisi bahan A, bahan B, dan bahan C. Ini dalam persentase. Jadi beda dengan eksperimen-eksperimen yang biasa dilakukan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan parameter proses yang terbaik, tetapi di mixture design ini lebih kepada berapa komposisi bahan terbaik ya yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk farmasi. Ya, ini gambarannya, misalkan kalau saya ingin membuat suatu roti atau kue, bahan bakunya adalah tepung, misalkan terus gula dan telur misalkan. Nah, dengan mixture eksperimen ini nanti akan saya tahu berapa persen tepung, berapa persen telur, dan berapa persen gula yang perlu saya campurkan untuk mendapatkan karakteristik dari kue yang ingin saya buat. Jadi itu di mixture eksperimen yang memang berbeda dengan eksperimen-eksperimen yang lain. Nanti akan saya jelaskan sedikit di mana posisi dari masing-masing analisis itu diperlukan di bisnis proses dari industri farmasi. Tapi ini saya ingin jelaskan sedikit tentang kegunaan dari masing-masing analisis yang ada di Minitab. Misalkan di sini di control chart, ini biasa kalau di dunia farmasi biasa diperlukan untuk stability trending. Jadi untuk trending, untuk mengetahui misalkan setelah dilakukan produksi selama 1 tahun, nah, kita sudah mempunyai benchmark, ya, benchmark yang nanti kita bisa gunakan benchmark itu sebagai trending untuk tahun berikutnya. Nah, di sini ada berbagai macam jenis control chart, ya, untuk data-data yang sifatnya itu pengukuran, misalkan viscosity dan sebagainya, ada X bar S, ada IMR dan sebagainya. Ini banyak sekali macamnya, dan yang penting perlu diketahui adalah bagaimana atau jenis control chart yang mana yang perlu saya buat untuk tujuan tertentu. Jadi bukan bagaimana cara membuat control chart, tetapi bagaimana menentukan jenis control chart yang diperlukan. Karena kalau menggunakan software ini atau bahkan mungkin software lain, itu sudah sangat gampang untuk membuat suatu control chart atau bahkan kendali. Tinggal jenis control chartnya yang perlu kita tentukan. Untuk data-data yang sifatnya individu yang bukan dalam bentuk subgroup, artinya setiap kali mengambil sampel itu hanya mengambil 1 sampel, bukan beberapa sampel. Nah, ini ada IMR atau ZMN. Untuk data-data yang sifatnya attribute, di sini pun ada beberapa jenis control chart. Kalau data itu berupa data-data defektif yang bernilai hanya 1, 0, misalkan bocor atau tidak bocor, rusak atau tidak rusak, dan sebagainya, kita mempunyai beberapa pilihan, misalkan ada P, ada NP. Nah, kalau datanya itu berupa data-data yang sifatnya itu pencacahan, misalkan dari satu produk itu ada berapa cacat yang yang ada, misalkan ada bocor, ada kemasan sobek dan sebagainya, itu ada beberapa jenis cacat yang diperoleh, maka di sini kita bisa pilih antara U atau C. Nah, di situ. Jadi data-data atribut pun nanti ada beberapa macam di situ. Jadi cukup banyak opsi bagi kita untuk membuat suatu control chart. Bahkan kalau kita ingin mendeteksi pergeseran yang sangat kecil dari suatu proses, kita bisa menggunakan time weighted chart. Dan untuk kalau kita mempunyai lebih dari 1 parameter dari suatu produk, kita bisa mengkombinasikan sekaligus melalui multivariate chart. Dan kalau ada event-event yang jarang sekali terjadi tetapi menjadi perhatian kita, bisa menggunakan rare event chart. Untuk berkaitan dengan quality, selain control chart tadi, juga tentunya
Bapak Ibu sangat terbiasa dengan kualifikasi analis ya. Untuk kualifikasi analis di sini Minitab cukup mempunyai banyak opsi di sini ya. Kalau kualifikasi analis dalam hal misalkan operatornya itu melakukan pengukuran untuk data-data kontinu. Nah, di sini kita ada opsi menggunakan gauge study ya, misalkan beberapa operator disuruh untuk melakukan pengukuran terhadap produk yang sama beberapa kali secara random. Nah, ini bisa melakukan gauge study ya. Di sini ada menu untuk mempersiapkan worksheet-nya, misalkan ini create gauge R&R study worksheet, dan juga untuk melakukan analisisnya, yaitu melakukan gauge R&R study cross ataupun nested. Cross ini digunakan kalau pengukurannya itu tidak bersifat destruktif. Misalkan pengukuran viscosity, pengukuran bobot tablet, pengukuran misalkan waktu hancur, kalau ya misalkan pengukuran-pengukuran yang intinya itu tidak merusak produk tersebut, kita analisis melalui cross. Tapi kalau pengukuran-pengukuran yang sifatnya merusak, misalkan pengukuran kekerasan tablet, nah itu kan pengukuran-pengukuran yang sifatnya merusak, yang di mana di situ tidak bisa lagi menggunakan tablet yang sama atau produk yang sama untuk diukur oleh operator yang lain. Itu bisa kita gunakan gauge R&R nested. Nah, sebagai contoh untuk kualifikasi analis, misalkan untuk melakukan pengukuran-pengukuran, kita mau melakukan kualifikasi analis, misalkan, nah kita bisa pilih ini ya, create gauge R&R study worksheet. Di sini misalkan kita mengambil 10 sampel secara random, ini bisa kita sesuaikan, bisa kita ubah-ubah. Misalkan kita mau menyuruh 3 operator, yang 3 operator ini diambil juga secara random dari perusahaan ya. Nah, terus misalkan masing-masing operator mengukur setiap produk ini 2 kali ya. Nanti begitu kita tekan OK di sini, nanti akan ada worksheet sebagaimana yang bisa dilihat Bapak Ibu di sini ya. Nah, di sini ada part number, ini operator. Jadi sampel ini nanti diukur oleh ketiga operator yang disusun secara acak. Misalkan ini sampel nomor 5 diukur pertama kali oleh operator 1. Berikutnya untuk pengukuran yang kedua, operator yang sama mengukur sampel yang nomor 4. Nah, tetapi jangan diberitahu bahwa operator tersebut sedang mengukur sampel nomor berapa. Ini harus dirahasiakan. Nah, berikutnya sampel yang sama diukur oleh operator yang kedua dengan urutan yang berbeda lagi. Ya, di sini sampelnya nomor 5, 1 dan sebagainya diukur oleh operator yang kedua. Terus berikutnya operator yang nomor 3 mengukur sampel yang sama dengan urutan yang berbeda lagi. Nah, terus kalau sudah selesai, setiap operator mengukur untuk kedua kalinya. Nah, dan inilah yang dilakukan untuk melakukan kualifikasi analis. Jadi di Minitab menunya cukup banyak tentang hal itu. Nah, terus ada lagi misalkan kalau di quality ya nanti ada kalau pengukurannya kalau data yang dikumpulkan berupa pengukuran melalui gauge study, tetapi kadang-kadang ada juga kita melakukan kualifikasi analis di mana datanya itu hanya berupa scoring atau data-data atribut, misalkan ada bocor apa tidak, ada retakan apa tidak dan sebagainya. Nah, kualifikasi analis dengan data yang demikian itu dilakukan melalui attribute agreement analysis. Nah, ini bisa dilakukan untuk mempersiapkan worksheet-nya atau untuk menganalisis datanya. Acceptance sampling dan sebagainya cukup tersedia di sini, dan bagi teman-teman di QA ataupun QC, di sini ada capability analysis. Jadi banyak opsi untuk melakukan capability analysis, baik datanya normal maupun tidak normal. Bahkan untuk capability analysis untuk data-data atribut, jangan kita bayangkan mempunyai nilai CP, CPK, jadi sudah tidak ada lagi karena nilai CP atau CPK itu hanya diperoleh untuk data-data yang kontinu. Jadi ini ada normal, tidak normal, atau between within. Ini adalah between within ini adalah untuk analisis capability di mana satu objek itu dilakukan pengukuran beberapa titik. Misalkan kalau saya mengukur diameter dari tablet, katakanlah, nah itu tergantung di mana titik yang saya pilih. Kadang-kadang saya mengukur diameter dari atas dan bawah, atau secara melintang, itu nanti hasilnya akan berbeda. Nah itu ada between within.
Terus kalau capability six pack ini adalah untuk mengetahui mengetahui syarat-syarat untuk melakukan capability analysis, baik capability analysis untuk data-data yang normal maupun data-data yang tidak normal. Berikutnya, reliability or survival dilakukan untuk mengetahui umur dari suatu produk atau probability untuk suatu produk mempunyai umur berapa sisanya. Nah, ini predictive analytics tadi untuk melakukan pemodelan klasifikasi, ya, ada chart, ada classification ataupun untuk regression. Nah, untuk isu-isu mengenai sample size itu banyak didiskusikan di menu ini, power and sample size. Nah, di sini tentunya menjadi isu yang umum di industri manapun, tidak terkecuali di industri farmasi, untuk menentukan berapa sampel yang harus saya ambil minimum untuk melakukan suatu kajian atau analisis. Nah, di sini menunya cukup banyak, ya, tergantung jenis pengujian yang kita lakukan. Ada 1 sample T, 2 sample T, dan seterusnya. Bahkan kalau untuk design and experiment juga bisa dilakukan di sini. Di sini ada two level factorial ataupun placket Berman design ataupun general full factorial design. Jadi ada menunya untuk hampir semua divisi di industri farmasi, untuk QA, QC, R&D, dan untuk yang lain. Nah, ini ada lagi adalah menu asisten yang prinsipnya sama dengan yang ada di toolbar, hanya saja di asisten ini selain output, kita juga bisa mendapatkan interpretasi sebagai awalan kita untuk menerjemahkan output yang ada di Minitab untuk disesuaikan dengan aplikasinya. Nah, di sini ada untuk kualifikasi analis, kita pergi ke sini, capability analysis, kita pergi ke situ. Untuk DOE, untuk merencanakan desainnya juga ada, control chart juga sudah ada. Dan ini adalah untuk predictive analytics. Saya kembali ke slide yang tadi, ya. Jadi intinya banyak sekali opsi-opsi atau jenis analisis yang bisa dilakukan hampir semua untuk keperluan industri farmasi. Jadi Minitab cukup komprehensif dalam hal visualisasi, jenis visualisasi banyak macamnya. Untuk mendeskripsikan data kita juga cukup banyak menunya. Untuk diagnostik, ya, untuk melakukan analisis yang sifatnya itu inference atau melakukan kesimpulan terhadap proses produksi, dan juga untuk prediksi, ini sudah cukup lengkap. Nah, sekarang bagaimana posisi dari analisis-analisis tersebut dalam kaitannya dengan industri farmasi, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, di bisnis proses dari proses validasi di industri farmasi itu paling tidak ada 3 ini, yang disebut dengan stage 1, stage 2, dan stage 3 di sini. Nah, yang di stage 1 itu kita sering menamakan sebagai proses desain. Ya, proses desain. Di stage 2 namanya proses kualifikasi. Dan stage 3 kalau di bisnis proses di industri farmasi itu namanya proses validasi atau proses verifikasi. Ya. Nah, di sini life cycle-nya itu seperti ini. Nah, nanti analisis-analisis yang terlibat dari masing-masing stage ini ada yang sama, ada yang berbeda. Contohnya kalau untuk stage 1, ya, stage 1 ini di proses desain. Memang ini melibatkan seperti penentuan sample size, dan sebenarnya banyak untuk proses desain ini adalah untuk teman-teman di R&D. Kan di sini ada regression, ada ANOVA, dan sebagainya. Di sini ada bagaimana untuk mendesain suatu eksperimen, ya, di DOE di sini. Hypothesis test juga ada di tempat lain. Nah, ini untuk stage 1 di proses desain. Di sini ada kualifikasi analis juga seperti itu. Jadi tadi yang saya sampaikan, saya demokan dengan di jendela-jendela Minitab tadi adalah bagian dari yang diperlukan, salah satunya adalah di stage 1 ini. Di stage 2 itu adalah di proses kualifikasi. Ya, proses kualifikasi di sini nanti akan melibatkan control chart. Jenis-jenis control chart harus dipahami. Tergantung datanya, apakah data-datanya itu data-data yang sifatnya pengukuran atau data-data yang sifatnya atribut. Nanti ada tolerance interval, ya, atau bahkan di sini untuk capability analysis yang seringkali diperlukan oleh teman-teman QA. Itu adalah bagian dari proses kualifikasi.
Dan di stage 3 ini adalah proses validasi atau proses verifikasi. Ini juga nanti akan beberapa hal melibatkan control chart, terus stability analysis tadi untuk menentukan expiration date, untuk menentukan tanggal kadaluarsa dari suatu produk, atau bahkan di sini juga bisa melibatkan kualifikasi analis lagi di sini. Nah, jadi ini adalah beberapa atau jenis-jenis analisis yang diperlukan untuk bisnis proses dari industri farmasi tersebut. Jadi kalau kita lihat sini hampir semuanya melibatkan analisis-analisis yang ada hubungannya dengan statistik. Mungkin saya coba lanjutkan di sini. Nah, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh untuk apa itu di stage 1 atau proses desain. Dan ini salah satu caranya adalah ini misalkan ini kasusnya adalah ini di contoh yang lain menggunakan data yang mungkin sudah diketahui di sini ya. Misalkan target dari kadar zat aktif itu adalah 365. Nah, setiap batch setelah begitu memproduksi tablet ini apakah betul-betul sama dengan 365? Apakah misalkan zat aktifnya itu masih on target apa tidak? Ini sudah melibatkan hipotesis test. Berikutnya untuk melakukan pengujian ini tentunya diperlukan sampel size. Berapa sampel size atau berapa sampel yang diperlukan untuk melakukan pengujian ini? Dengan misalkan ini 365 plus minus 2,5 misalkan. Misalkan ini upper spec-nya 367,5, lower spec-nya 362,5. Nah, berapa sampel size yang diperlukan kalau seandainya kestabilan proses itu yang diukur oleh simpangan baku yang mungkin diperoleh dari data-data histori, misalkan 2,4. Berapakah sampel size-nya? Nah, di sini mungkin bisa dilakukan ya menentukan sampel size, katakanlah seperti yang tadi digambarkan. Nah, ini kita bisa pergi ke misalkan power and sample size. Nah, di sini kita bisa pergi ke one sample T untuk membandingkan dengan target. Sample size itu nanti akan dihitung oleh Minitab. Tadi toleransinya adalah 2,5 misalkan. Nah, di sini powernya itu minimal 0,8. Kita bisa coba angka lain, misalkan 0,9 ataupun atau katakanlah di sini 0,85 atau misalkan di sini 0,9. Dengan standar deviasi tadi 2,4 misalkan. Nah, nanti ini akan dihitung oleh Minitab untuk memberikan rekomendasi berapa sih sampel size yang diperlukan untuk melakukan pengujian ini. Ya. Nah, kalau begitu kita tekan OK di situ, jadi cukup informatif kalau kita lihat di sini. Ya. Nah, di sini kita lihat sampel size yang direkomendasikan berdasarkan perhitungan secara statistik oleh Minitab adalah misalkan 10 untuk mendapatkan power 0,83 dan seterusnya. Jadi ini adalah minimum sample size. Jadi bagian dari stage 1 yaitu proses desain. Oke, kita kembali ke situ ya. Di sini ada beberapa studi kasus yang lain. Misalkan di sini. Misalkan mereka ingin memperbesar skala produksi ya. Mereka ingin mengecek tingkat kualitas dan mungkin melakukan perbaikan jika diperlukan. Misalkan lower spec-nya segini, 360. Upper spec-nya 370. Dengan target tadi 365. Nah, mereka ingin mendapatkan suatu proses di mana PPK-nya itu minimal 1,33, sebagaimana yang direkomendasikan oleh AIAG. Nah, di sini. Nah, kalau sudah melibatkan spesifikasi yang lebih spesifik ini dan lebih khusus lagi capability index dalam PPK ini, artinya mereka ingin mengetahui apakah proses yang sedang berjalan ini sudah memenuhi regulasi atau memenuhi spesifikasi yang dimaksudkan di sini. Dan ini merupakan bagian dari proses kualifikasi yang di sini akan melibatkan capability analysis. Baik capability six-pack yang sebenarnya tujuannya adalah untuk melihat apakah persyaratan-persyaratan untuk melakukan capability analysis itu sudah dipenuhi apa belum. Dan yang kedua adalah melakukan capability analysis. Kita lihat nanti datanya itu normal apa tidak. Mungkin ini
mungkin bisa normal atau bisa tidak, data ini nanti harus dicek. Nah, ini kalau misalkan tujuannya untuk seperti itu, mungkin saya coba tunjukkan di sini ya. Misalkan saya pakai data ini aja. Jadi mereka ingin mengetahui apakah prosesnya ini mampu apa tidak, mampu memenuhi spesifikasi yang dimaksud tadi. Lower spec-nya adalah 360, misalkan upper spec-nya adalah 370. Nah, misalkan dengan data yang ada, oke, mungkin saya coba pergi ke sini, saya coba lihat datanya dulu. Sebentar ya. Oke, datanya ada di sini, misalkan capability. Nah, misalkan di sini ya. Nah, ini adalah data yang tadi ya untuk kasus yang stage 2 ini. Jadi mereka ingin mengetahui berapa sih capability index untuk data yang mereka punya sekarang, untuk proses yang mereka sedang lakukan. Sedangkan customer misalkan ingin mendapatkan nilai PPK yang minimal 1,33. Nah, seperti itu. Nah, dengan data yang ada, misalkan ini, di sini ada mungkin sampelnya diambil dari masing-masing batch ya, batch 1, batch 2, dan seterusnya. Ini misalkan setelah melalui proses improvement, didapatkan data di katakanlah di C6. Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah informasi-informasi yang diperlukan untuk melakukan capability analysis, diantaranya apakah prosesnya in control apa tidak, atau misalkan apakah distribusi datanya normal apa tidak, itu bisa kita lakukan melalui capability six-pack dulu. Ya. Sini misalkan ya kita bisa pilih normal dulu. Nanti kalau seandainya datanya tidak normal, nanti kita bisa lakukan analisis ulang. Ya, karena pada saat ini kita tidak tahu apakah datanya mempunyai distribusi normal apa tidak. Nah, datanya ada di sini, misalkan tadi reduce variability, subgroup size-nya misalkan dari batch, ya, lower spec-nya tadi 360, upper spec-nya misalkan 370. Nah, kita bisa menguji apakah prosesnya ini in control apa tidak melalui tombol tes ini tadi, akan muncul seperti itu. Nah, ini disarankan misalkan 4 pengujian yang pertama ini adalah compulsory, ya, untuk mendefinisikan apakah prosesnya ini in control apa tidak. Ya, ini capability analysis six-pack lebih kepada untuk mengetahui apakah informasi-informasi yang diperlukan untuk melakukan capability analysis itu memadai apa tidak. Nah, ini capability six-pack. Output dari capability six-pack yang dihasilkan di Minitab, ini disebut six-pack karena ada 6 gambar dalam satu display. Ya. Jadi ya 2 gambar yang pertama ini untuk menunjukkan apakah apakah prosesnya ini in control apa tidak. Nah, di sini terus yang ini sebenarnya ke-6-nya ini perlu, cuman yang lebih perlu adalah misalkan ini yang 2 yang pertama dan ini. Ya, yang ini adalah untuk mengetahui apakah datanya mengikuti distribusi normal. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin saya perbesar sedikit. Di sini prosesnya in control, dari R chart maupun X bar chart ini in control. Nah, kalau dari sini kita lihat bahwa datanya berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, informasi ini yang diperlukan untuk mendapatkan capability index itu. Sebenarnya di sini juga sudah ada. Ini bahkan PPK-nya ini tepat 1,33. Ya. Tepat 1,33. Jadi bisa kita lakukan seperti itu. Tapi kalau kita ingin informasi yang lebih detail daripada output yang diberikan oleh capability six-pack, bisa kita lanjutkan dengan capability analysis. Ya. Tadi datanya berasal dari distribusi normal, sehingga kita bisa lakukan di sini. Normal, ya, nanti akan kita dapatkan output yang lebih detail. Misalkan ini reduce variability, misalkan data ini yang kita analisis, subgroupnya misalkan setiap kali kita ngambil sampel berapa di setiap batch, berarti tadi informasinya dalam bentuk batch untuk subgroupnya. Nah, ini lower spec-nya adalah 370.
Oke, upper spec-nya adalah, sorry, ini lower spec-nya 360 tadi. Ini upper spec-nya adalah 370. Nah, di sini datanya mengikuti sebaran normal. Nah, ini informasi yang mau kita tampilkan. Secara default, kita akan mendapatkan informasi dalam bentuk overall analysis. Ini adalah untuk mendapatkan nilai PP ataupun PPK. Within subgroup analysis, ini adalah untuk mendapatkan nilai CP atau CPK. Nah, ini tergantung mana yang lebih informatif. Apakah apakah misalkan di sini ini lebih informatif menampilkan ppm atau persentase. Nah, sedangkan yang di sini ya, sedangkan yang di bawah sini ini adalah untuk mengetahui level sigma dari suatu produk. Jadi secara default Minitab akan menampilkan capability index saja. Tetapi kalau kita menampilkan ini benchmark Z, ini artinya kita ingin mengetahui level sigma dari produk kita. Jadi kalau tujuan dari setiap produk kan mendapatkan level sigma itu 6. Nah, kita ingin tahu ini level sigma dari produk tertentu itu berapa, ini bisa kita tampilkan. Benchmark Z ini. Tapi defaultnya akan ditampilkan seperti itu. Oke, kalau sudah misalkan seperti itu, ya. Jadi akan kita dapatkan ini lebih komplit. Sebenarnya nilai PPK-nya sama ya dengan yang kita perlu di capability six pack, cuman kita bisa mendapatkan informasi yang lebih detail. Misalkan ada beberapa produk yang lebih dari upper spec, ada beberapa produk yang kurang dari lower spec dan seterusnya. Ini cukup lengkap. Oke, berikutnya saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Mungkin ada apa itu kayak hitam gitu ya. Atau ini saya tidak tampil, cuman sini saya coba sembunyikan ini. Untuk continued proses validation atau verifikasi, ya. Di sini akan melibatkan suatu aktivitas yang sebenarnya ingin mengetahui sumber-sumber variasi dari suatu proses. Seperti yang kita ketahui, sumber variasi itu mungkin ada dua. Ya, pertama adalah variasi karena sebab-sebab umum. Jadi katakanlah kalau proses kita itu super bagus, katakanlah bagus banget, tetap ada variasi. Itu namanya variasi karena sebab-sebab umum. Yang susah untuk dicari sebabnya kenapa. Ya, coba saya reshare ya screen saya supaya ada black screen-nya nggak ada. Saya coba stop share, terus saya coba reshare ya. Saya khawatir ada black spot di tengah itu. Oke, nah, mudah-mudahan sudah terlihat screen-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ada lagi sebab-sebab khusus. Nah, ini yang gampang untuk diidentifikasi. Nah, variasi karena sebab-sebab khusus ini nanti diwujudkan kalau dalam bentuk control chart itu adalah dari out of control point. Makanya kita perlu secara tepat menentukan jenis control chart yang perlu kita tampilkan, sehingga kalau seandainya ada variasi yang karena sebab-sebab khusus itu bisa diidentifikasi secara mudah. Tapi kalau yang ini memang nggak perlu dicari sebabnya. Ya, sekali lagi karena misalkan prosesnya itu bagus banget sekalipun itu tidak akan bisa kita dapatkan sebab pasti ada variasi. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan tadi ya untuk jenis control chart-nya. Nanti ada beberapa jenis control chart yang bisa kita tampilkan. Ya. Mungkin ini saya coba pakai control chart yang tadi ya. Misalkan kalau saya mau membuat control chart untuk data tersebut, ingin saya tunjukkan selain yang dihasilkan secara otomatis dari capability six pack. Misalkan saya ingin mengetahui ini misalkan untuk proses monitoring dari data C6 yang ini datanya diambil dari beberapa batch. Setiap batch diambil misalkan 5, 1, 2, 3, 4, 5 data dari masing-masing batch. Saya ingin mengetahui apakah prosesnya ini in control apa tidak. Nah, karena ini adalah
ada subgrupnya, artinya setiap kali mengambil sampel itu mengambil lebih dari satu objek, ya. Ini kita kalau di Minitab-nya kita harus memilihnya melalui variable chart for subgroup. Artinya ada ini ya, ada beberapa data yang kita ambil. Kalau seandainya pada saat kita mengambil sampel itu hanya mengambil satu, kita milihnya variable chart for individual. Jadi setiap kali mengambil satu. Jadi ini konsekuensinya pada saat membuat control chart. Nah, karena di sini setiap batch diambil misalkan 6 produk, maka di sini kita ngambil subgroup di mana subgrupnya adalah batch. Nah, karena subgroup size-nya ini kecil ini, kalau kita lihat ini ukuran subgrupnya ini 5. Ini 5, ini 5, jadi setiap batch diambil 5, itu artinya ukuran subgrupnya itu 5. Nah, 5 itu masuk kategori kecil. Nah, kalau demikian kita bisa membuat X bar R. Itu untuk subgroup yang ukurannya kecil. Kalau subgroup size-nya ukurannya besar, kita menggunakan X bar S. Ya, sekarang kita menggunakan X bar R seperti itu. Nah, nanti di sini ya kita masukkan datanya. Nah, di sini ini ukuran subgrupnya. Bisa kita tulis angka 5 karena tadi subgrupnya 5, atau kita masukkan kolom C4. Karena kolom C4 itu tadi adalah identitas dari subgrupnya, dari sampelnya. Ya. Nah, terus di sini kita pilih X bar R options. Ya, di X bar S options ini baru kita tentukan definisi out of control. Ini definisi out of control itu ya kalau lebih dari 3 sigma di atas atau di bawah. Terus ini ada 9 poin dalam satu baris di sisi yang sama dan seterusnya. Ini saya sarankan mengikuti Nelson Rule di mana minimal 4 aturan ini kita tulis paling tidak. Karena ini sebagai action limit. Kalau yang 4 berikutnya ini sebagai warning limit biasanya. Jadi kalau ada out of control berdasarkan aturan nomor 1 sampai 4 ini harus dilakukan action tertentu. Kalau di sini berarti sebagai warning aja. Kita tekan OK di situ, terus OK lagi di sini, maka kita akan mendapatkan control chart dalam beberapa saat aja. Nah, kita lihat sini ada 2 control chart. Yang satu adalah control chart yang disebut sebagai R chart atau R. Di sini adalah X bar atau mean. Makanya di sini ada X bar R. Maka di sini yang perlu kita lihat dulu adalah control chart yang berkaitan dengan variasi dari proses yaitu R. Karena X bar ini akan bermakna kalau itu dihasilkan dari proses yang stabil. Jadi kita lihat dulu R chart-nya, apakah ada yang merah-merah apa tidak. Kalau tidak ada yang merah-merah, baru kita lihat di R chart-nya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat sini, variasi prosesnya stabil, dan prosesnya ini in control, karena tidak ada bendera-bendera merah atau titik-titik merah. Seperti itu kalau di Minitab. Oke, mungkin saya lanjutkan aja di sini. Terus berikutnya masih bagian dari continued process validation atau verification. Ini adalah untuk menentukan itu tadi yang saya sampaikan, untuk menentukan expiration date. Atau kalau misalkan di contoh ini, misalkan ada suatu industri farmasi ingin mengevaluasi apakah produknya itu masih relatif bagus untuk selama 2 tahun untuk expired date selama 2 tahun itu. Apakah masih perform bagus misalkan relatif to 2-year expiration date. Ya, misalkan seperti itu. Mereka ingin menentukan berapa bulan dengan tingkat kepercayaan 95% bahwa produk yang dihasilkan itu masih dalam spesifikasi, yaitu tingkat impurity-nya masih 1,5%. Nah, ini sudah berkaitan dengan expiration date. Nah, ini nanti analisisnya harus pakai stability study. Jadi mereka melakukannya dengan ini 3 batches of solution. Jadi ada produk dari 3 batch ini disimpan di suhu 25 derajat. Nah, sebenarnya ini aturan untuk menentukan suhunya berapa itu tergantung lokasi negara tersebut. Kalau di Indonesia berapa derajat, kalau di Middle East berapa derajat, kalau di subtropical country itu berapa derajat.
Itu sudah ada aturannya dari di industri farmasi. Nah, untuk nanti pengukurannya itu dilakukan di umur 0 bulan, jadi tanpa penyimpanan. Terus setelah 3 bulan juga dilakukan pengukuran, setelah 6 bulan, setelah 9. Ini memang aturan untuk melakukan accelerated life test. Jadi di titik-titik ini dalam hitungan bulan. Ini diperlukan untuk menentukan expiration date. Nah, datanya adalah, mungkin saya coba tunjukkan ya di sini. Saya demokan sedikit. Ini saya coba tampilkan lagi. Ntar saya reshare ya. Oke, nah misalkan di sini saya pakai data yang lain ya, stability. Nah, di sini adalah yang dilihat adalah impurity levelnya. Ya, di sini dari data dari beberapa batch diambil, untuk 0 bulan diambil datanya, diukur impurity-nya. Jadi sampelnya ditaruh banyak itu di storage ditaruh banyak, tetapi nanti diambil atau diukur di waktu-waktu ini ya, di 0 bulan diukur, di 3 bulan diukur, setelah 6 bulan diukur dan sebagainya. Nah, setelah itu baru dilakukan analisis stability yang pada dasarnya adalah menggunakan konsep regresi. Jadi ini kita pergi ke regresi, terus di sini kita melakukan stability study dan kita pilih yang di sini stability study. Nah, di sini nanti responsnya itu apa? Misalkan responnya di sini adalah impurity levelnya, ya. Time-nya ini adalah bulan, ya. Times itu months. Nah, batch-nya ini adalah nomor batch-nya. Karena ini pastinya dilakukan di beberapa batch. Nah, batch-nya ini bisa fix, bisa random. Kalau kita mempunyai batch-nya itu banyak untuk produksi ini, nah kita bisa pilih beberapa batch dan itu kita pilih secara random. Atau kita hanya memproduksi produk ini untuk beberapa batch aja, berarti itu batch-nya adalah fix, bukan random. Jadi ini batch kita masukkan, ya. Misalkan kita ini ada upper spec ya, upper spec-nya tadi 1,5%, ya kita masukkan 1,5 karena di sini di kasusnya ini adalah mereka ingin mengetahui apakah di dalam waktu 2 tahun ini impurity-nya itu masih dalam spesifikasi. Nah, kalau sudah di sini batch-nya ini adalah random, kalau ini adalah banyak, nah terus kita coba klik OK di sini, terus klik OK di situ, maaf, di sini responnya ini impurity ya, ini time-nya months dan seterusnya. Kita baru lihat di sini hasilnya. Nah, kalau kita lihat di sini akan ditentukan bahwa ternyata dia itu masih dalam inspect, maksudnya kadar impurity-nya masih sesuai dengan yang diharapkan itu sampai 18 bulan. Nah, ini penting untuk diterapkan di industri farmasi. Jadi bisa menentukan jadi kadar zat aktifnya itu masih stabil, masih inspect itu sampai berapa bulan, dan di sini adalah 18 bulan. Ya, jadi tidak sampai 2 tahun sebenarnya di sini. Nah, ini diperoleh dari perpotongan antara garis ini, garis putus-putus ini, yaitu adalah yang putus-putus di sini, itu titik potongnya di sini, yaitu sekitar berapa persen di 1,5 ya, 1,5 dengan garis putus-putus ini, dan ini berkaitan dengan angka 18. Ini yang diperlukan untuk stability study. Mungkin saya coba reshare lagi ya, supaya menghindari terjadinya black screen. Oke, saya lanjutkan lagi, Bapak Ibu. Waktunya cukup sempit, mudah-mudahan saya bisa menampilkan semuanya. Nah, ini ada kasus lagi, misalkan studi kasus lagi, misalkan suatu industri farmasi telah mengembangkan suatu produk obat ya, produk obat untuk mengurangi level sitokin. Sitokin ini adalah protein di dalam darah. Jadi akan diproduksi suatu obat yang tujuannya untuk mengurangi kadar sitokin di dalam darah. Ya, karena ini adalah sitokin ini adalah salah satu yang sangat ditakuti orang karena ini berkaitan dengan nyawa. Ya, jadi obat yang diproduksi ini terbukti aman untuk
orang dewasa dengan dosis sampai 1.500 mg. Seperti itu. Nah, jadi tujuan awal dari kajian ini adalah untuk menentukan dosis harian yang bisa memberikan pengurangan 20% sitokin dalam darah. Ya, ini untuk menentukan itu. Jadi berapa sih dosis yang diperlukan, dosis harian yang diperlukan untuk mengobati penyakit ini. Nah, ini juga banyak diterapkan. Ya, mungkin saya coba lanjutkan aja di slide berikutnya. Nah, di sini tentunya sebelum melakukan analisis yang lebih detail, tentunya perlu dilakukan kualifikasi analis. Jadi kita bisa menggunakan gauge RNR, ya, gauge RNR untuk memastikan bahwa pengukurannya betul. Ini sudah berkaitan dengan kualifikasi analis. Berikutnya, kita bisa menggunakan analisis regresi untuk menentukan berapa sih kadar sitokin atau dosis yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan kadar sitokin, maksudnya kadar obat, dosis obat harian yang diperlukan untuk mendapatkan pengurangan atau reduksi sitokin sebanyak 20%. Ya. Kalau ini sudah bisa diperoleh, baru kita bisa melakukan analisis capability. Nah, ini analisis regresi bisa dilibatkan di sini. Mungkin saya coba lihat apakah waktunya masih cukup ya. Saya coba lihat dulu, share screen. Jadi kalau waktunya tidak cukup, mungkin kita bisa lanjutkan. Saya coba lihat dari jadwal dulu ya. Dari agenda yang dibacakan tadi, mungkin ini sampai jam 3 ya. Mungkin saya kembalikan ke Aulia dulu untuk selanjutnya karena ini sudah mencapai jam 3. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anwar. Karena sudah memasuki pukul 3, akan ada waktu break selama 10 menit. Kita kembali lagi jam 3:10 untuk sesi kedua materi. Terima kasih. Mohon untuk tidak keluar dari Zoom webinar ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.
Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:10, kami akan melanjutkan pemaparan materi dari Pak Anwar. Pada Pak Anwar dipersilakan. Oke, terima kasih. Akan coba saya lanjutkan beberapa slide lagi. Ya, tadi sampai dengan slide ini ya. Jadi untuk keperluan stability nanti, jadi untuk menentukan expired date dan apakah kadar zat aktif tertentu masih in specification di periode tertentu, itu bisa menggunakan stability study di regression. Nah, ini juga tadi sudah kita diskusikan ya, untuk pada pengurangan kadar sitokin, nanti juga ini berkaitan dengan capability analysis. Tadi ada beberapa pertanyaan tentang capability analysis, nanti mungkin kalau belum kami jawab melalui teks ya, nanti akan saya jawab secara voice. Nah, untuk melakukan kualifikasi analis ya, ini tadi untuk kasus sitokin tadi, mungkin perlu dilakukan kualifikasi analis dulu, untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan oleh operator itu sudah memenuhi standar internasional. Jadi dengan demikian nanti kalau seandainya ditemukan permasalahan dan kualifikasi sudah dilakukan dan terbukti bagus, berarti apa yang kita temukan itu tidak berkaitan dengan sistem pengukurannya. Seperti itu. Nah, misalkan begini, use gauge R&R cross. Nah, di sini adalah gauge R&R cross ini untuk melakukan kualifikasi analis untuk pengukuran-pengukuran yang sifatnya tidak merusak. Nah, dari kasus sitokin tadi. Jadi misalkan diambil 10 sampel darah ya dari objek penelitian. Nah, 10 sampel darah ini nanti dibagi-bagi ke misalkan 3 operator. Jadi nanti masing-masing operator ini mengukur kadar sitokin dari sampel yang sama. Tetapi si operator tidak diberitahu ini sampel nomor berapa. Nah, makanya di sini each sample, jadi each of the 10 samples ini dibagi ke subsampel. Nah, untuk melakukan ini berarti ada 10 sampel, ada 3 operator. Nah, masing-masing operator nanti mengukur sampel karena dibagi menjadi 9, jadi masing-masing operator itu mengukur 3 kali. Nah, Minita bisa membantu kita untuk mempersiapkan worksheet dalam kaitannya dengan melakukan kualifikasi analis ini. Mungkin saya coba demokan ya sebentar untuk melakukan kualifikasi analis. Kita bisa persiapkan worksheet-nya melalui menu di sini ya. Misalkan kita pergi ke stat, terus kita pergi ke quality tools. Nah, karena ini mengukur kadar sitokin dalam darah itu kan data-data pengukuran, bukan data-data atribut. Berarti kita memilihnya gauge study. Nah, di sini kita pilih gauge R&R study worksheet. Nah, di sini sudah langsung menunya cukup simpel ya. Ini sampelnya ada 10, kebetulan pas sama dengan 10, operatornya ada 3. Ini operator ini bisa kita biarkan dengan notasi 1, 2, 3 atau kita berikan nama, misalkan nama misalkan John, misalkan ya misalkan kita tahu nama operatornya, misalkan Rita, misalkan terus di sini Ahmad, itu tidak ada masalah. Ya. Atau dalam bentuk notasi dalam bentuk angka. Terus masing-masing sampel nanti diukur 3 kali. Artinya, jadi ada dari 10 sampel ini dibagi menjadi 9, nah masing-masing operator nanti melakukan pengukuran kadar sitokin 3 kali secara random. Misalkan ini kita tekan OK, maka di sini kalau kita lihat ini sampelnya, part ini sampel. Jadi ini yang harus diikuti step-stepnya. Misalkan John di sini akan melakukan pengukuran terhadap 10 sampel ini dengan urutan sampel yang diukur, pertama sampel nomor 3, kedua sampel nomor 7 dan seterusnya. Ini random. Ya. Berikutnya kita panggil operator nomor 2 yaitu Rita untuk melakukan pengukuran kadar sitokin dari sampel yang
sama yang sudah dibagi-bagi tadi, ya, dengan urutan yang berbeda lagi. Kemudian setelah selesai kita panggil operator yang nomor 3 untuk melakukan pengukuran kadar sitokin dalam darah terhadap sampel yang sama yang sudah dibagi-bagi tadi dengan urutan yang berbeda lagi. Kalau sudah selesai, kita panggil lagi operator yang nomor 1 untuk melakukan pengukuran lagi dengan urutan yang berbeda lagi. Begitu seterusnya. Nah, ini jadi fokus kita di measurement system ini atau kualifikasi analis ini, kita bukan fokus ke produknya, bukan fokus ke darahnya, tetapi kita fokus kepada hasil pengukuran dari masing-masing operator. Kita inginnya adalah variasi yang ditimbulkan oleh sistem pengukuran ini sekecil mungkin, sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan sedetail mungkin. Oke, mungkin saya lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, ini tentang kualifikasi analis. Nah, di measurement system misalkan ini secara keseluruhan, misalkan maaf, ini secara keseluruhan adalah variasi dari pengukuran yang kita hasilkan. Maksudnya ini total observed variation. Nah, nanti ini akan sama dengan variasi yang diakibatkan oleh produknya dan variasi yang diakibatkan oleh sistem pengukurannya. Dan tentunya kita ingin ini sekecil mungkin. Sehingga kalau di sini ada permasalahan, kita bisa identifikasi sedini mungkin atau seakurat mungkin. Jadi ini adalah contoh misalkan kalau data yang tadi ya, data yang tadi misalkan dilakukan kualifikasi analis, hasilnya misalkan kita dapatkan data misalkan seperti ini, saya coba tunjukkan sebagai contoh hasil pengukuran dari kualifikasi analis. Mungkin nama operatornya tadi berbeda dengan yang sudah saya demokan tadi. Ini adalah kadar sitokin yang diukur oleh operator 1 di pengukuran pertama. Ini kadar sitokin yang hasil pengukuran dari operator nomor 2 di pengukuran pertama. Ini hasil pengukuran sitokin dari masing-masing sampel ini yang diukur oleh operator ketiga. Dan ini pengukuran yang kedua kalinya dari operator nomor 1 dengan di sampel yang sama, karena ini kan sampelnya liquid, jadi darah. Nah, nanti bisa dibagi-bagi menjadi beberapa sampel dan diukur maksudnya oleh operator yang sama atau oleh operator yang berbeda. Nah, ini adalah datanya. Nah, kita ingin mengetahui apakah sistem pengukurannya sudah mengikuti standar internasional. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan data itu, kita bisa masukkan di sini stat. Di sini kita bisa masuk ke quality tools. Terus ini kita masuk ke gauge tadi. Nah, kalau tadi kita mempersiapkan worksheet-nya melalui menu ini, sekarang kita menganalisis datanya melalui menu ini, gauge RNA study cross, karena pengukuran ini tidak bersifat merusak. Jadi kita masuk di sini, part number ini mengacu ke sampel nomor berapa, ya. Terus operator di sini adalah kolom yang menyebutkan operator, yaitu kolom C2. Dan di sini adalah data pengukurannya, yaitu sitokin per ml. Di sini dimasukkan. Nah, kalau ada spesifikasi dan seterusnya kita bisa masukkan spesifikasi atas, spesifikasi bawah. Kalau tidak ada, kita biarkan seperti itu. Nah, kalau sudah, misalkan ini misalkan bagaimana output itu ditampilkan, apakah secara terpisah, apa dikombinasikan jadi satu, berikutnya kita lihat, kita tekan OK. Nah, ini hasil dari kualifikasi analis yang mungkin beberapa Bapak Ibu sekalian di sini yang hadir di webinar ini mungkin pernah melakukannya. Nah, dari sini kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini ada interaksi antara sampelnya dengan operatornya. Ya, maksudnya tidak ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi, berarti ini dikeluarkan, kita dapatkan tabel yang berikutnya. Nah, kita lihat di sini ternyata antar operator itu menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda. Karena nilai P-nya ini kecil. Nah, ini tidak kita harapkan. Seharusnya sampel yang sama diukur oleh operator yang berbeda, harusnya hasilnya sama, tetapi ini hasilnya berbeda. Tapi secara umum nanti ada kontribusi variasi yang diakibatkan oleh sistem pengukuran.
Nah, di sini adalah 3,75%. Variasi yang diakibatkan oleh produknya itu 96,25%. Kalau di total ini 100%. Nah, nanti di sini ada guideline-nya. Apakah 3,75 ini sudah memenuhi standar internasional apa belum? Ya, kalau mengikuti standar internasional ini masuk kategori sedang, ya, karena cut off-nya nanti kurang dari 1% itu lampu hijau, antara 1-9% itu lampu kuning, lebih dari 9% itu lampu merah. Dari ini masih lampu kuning. Bisa dilakukan improvement, tapi bukan masalah yang serius. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, ya, kita lihat di sini juga masih masuk kategori sedang, karena kalau ini cut off-nya untuk di sini adalah kalau lebih dari 30% itu baru harus dilakukan improvement. Jadi intinya di kasus ini sistem pengukurannya masuk kategori sedang, bukan nggak bagus-bagus amat juga nggak jelek-jelek amat, istilahnya. Tapi masih banyak ruang untuk melakukan improvement. Nah, ini adalah tadi ya beberapa output dari untuk kualifikasi analis ini dan seterusnya. Mungkin saya skip yang berikutnya, saya coba reshare dari screen ini. Saya lanjutkan ke berikutnya ya. Berikutnya adalah untuk regresi. Tadi setelah dilakukan pengumpulan data, dilakukan regresi untuk menentukan dosis yang diperlukan untuk dosis harian yang diperlukan untuk untuk mendapatkan pengurangan kadar sitokin sebanyak 2%. Nah, ini bisa dilakukan dengan analisis regresi. Dengan analisis regresi, misalkan dengan fitted line plot aja, mungkin saya coba tunjukkan. Sini ya. Mungkin saya coba tunjukkan di sini dengan data regression. Sebentar saya coba tampilkan datanya. Ini regression data ya. Oke, saya coba share screen lagi ya, Bapak Ibu sebentar. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini ini adalah active ingredient. Nah, ini adalah snapshot dari output ya. Jadi di sini adalah persen itu maksudnya adalah persentase dari kadar sitokin. Nah, di sini adalah dosisnya. Jadi di sini ini digunakan sebagai Y dan ini digunakan sebagai X-nya. Dan kita mungkin ingin mendapatkan kadar tingkat keyakinan sebanyak 99,9%, katakanlah demikian. Jadi saya tinggal masukkan di sini regression, ya, di sini fitted line plot misalkan. Di sini Y-nya adalah persentase, dan X-nya ini adalah dosis yang nanti diperlukan untuk mendapatkan pengurangan kadar sitokin sebanyak 20%. Nah, mungkin ini kita bisa tambahkan di sini misalkan tingkat confidence interval misalkan 99,9% katakanlah ya. Jadi kita bisa tampilkan prediction interval. Coba kita lihat sini apakah confidence interval ataupun prediction interval. Nah, sebenarnya di sini adalah prediction interval. Jadi interval prediksinya tertampilkan. Terus kita coba tekan OK di sini, maka kita akan mendapatkan hasil demikian. Nah, kalau kita lihat di sini, akan ketemu ya, kalau kita lihat ditampilkan di sini, untuk mendapatkan pengurangan sebanyak 20%, kita tambahkan reference line di sini sebesar 20, misalkan 20 seperti itu. Nah, nanti akan titik potongnya lebih kurang di sini. Nah, di sini lebih kurang 1.300 sekian. Ya, ini adalah dosis untuk menentukan dosis harian untuk mengkonsumsi obat tersebut untuk mendapatkan pengurangan kadar sitokin sebanyak 20%. Jadi kita bisa tentukan di sini. Jadi sekitar 1.300-an. Ya. Demikian, coba kita lihat hasilnya sebagaimana yang kita tampilkan 1.315. Ya. Sepertinya kalau kita lihat waktu, ya tinggal beberapa slide sebenarnya. Tapi kalau kita lihat waktu, sepertinya sudah
mendekati Q&A session 335 ya Q&A-nya ya. Nah, mungkin ini saya masih punya sekitar 10 menit ya sebelum acara Q&A ya. Oke, mungkin saya coba lanjutkan. Jadi ini kita ketemu dosisnya adalah 1315. Ini untuk menentukan dosis harian dari suatu obat yang akan diproduksi. Nah, berikutnya untuk mengetahui apakah misalkan dosis yang dihasilkan dari produk tersebut sudah capable apa tidak. Ya, how capable is the process to produce drug with active ingredient higher than 1315. Ya, apakah sudah bisa memenuhi harapan ini? Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini analisisnya adalah menggunakan capability analysis, kan begitu. Nanti lower spec-nya 1315, jangan kurang. Ya, coba kalau kurang nanti pengurangan kadar sitokinnya nanti kurang dari 20%. Jadi ini kita gunakan sebagai lower spec. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu misalkan kalau kita melakukan capability analysis, ya, coba saya demokan lagi, melakukan capability analysis untuk data ini, ya, kan saya coba kembali ke slide capability ya. Oke, sebentar saya coba cek ini datanya, data yang di capability process. Sebentar, saya coba buka datanya. Capability process. Oke, di sini. Nah, ini adalah data apa itu dosis, apa itu kadar zat aktif yang dihasilkan di produk tersebut. Jadi di sini data per shift itu dianggap sebagai, jadi di shift 1 jadi di shift 1 di hari Senin, di sini shift 2 hari Senin, jadi per hari ada 3 shift. Nah, nanti dari masing-masing shift itu diambil sampelnya dan diukur kadar zat aktifnya. Ingin mengetahui apakah kadar zat aktif yang dihasilkan ini sudah memenuhi spesifikasi minimal 1315. Nah, dengan demikian misalkan asumsinya datanya misalkan normal, misalkan nanti kita bisa lakukan capability analysis ya. Ya. Caranya adalah misalkan kita seperti yang saya tunjukkan di contoh sebelumnya, kita bisa pergi ke quality tools, terus capability analysis, misalkan normal, ya. Di sini kita masukkan datanya yaitu di C2. Nah, di sini subgrupnya itu berdasarkan shift-nya. Shift-nya itu ada di kolom C1. Jadi kita masukkan di kolom C1. Nah, di sini kita tidak mempunyai upper spec, yang kita mempunyai adalah lower spec. Jadi maksudnya di sini adalah kita bisa melakukan analisis capability kalaupun kita mempunyai hanya satu spesifikasi. Nah, angka 1315 ini adalah angka yang kita peroleh pada saat analisis regresi untuk menentukan dosis harian obat itu untuk mendapatkan pengurangan kadar sitokin sebanyak 20%. Jadi menentukan dosisnya pun menggunakan analisis statistik yaitu dengan regresi. Nah, kalau sudah misalkan kita tekan OK aja misalkan seperti itu, maka akan kita dapatkan hasil analisis ini. Analisis capability, kita lihat nilai CPK atau PPK-nya sudah karena kriteria umum untuk analisis capability ini adalah untuk mendapatkan nilai CP atau CPK yang lebih dari 1,3, paling atau minimal 1,3. Nah, kalau kita lihat ini sudah memenuhi ya, kalau kita lihat dari CPK-nya ini sudah 1,39. Memang kalau dari nilai PPK-nya sedikit lebih kecil, itu karena nilai variasi dari untuk data-data yang putus-putus ini ya itu sedikit berbeda ya. Sedikit berbeda sehingga akan mendapatkan nilai capability index yang berbeda. Tapi secara umum kita bisa lihat di sini ya, ini ada expected within, ada ppm-nya ini yang lebih dari upper spec atau maksudnya expected within yang kurang dari lower spec itu 14,41 pak atau tablet atau obat per 1 juta produk yang lebih kecil daripada lower spec. Ini angka yang cukup kecil. Memang bisa kita konversi dalam bentuk persentase. Karena ini ppm, jadi part per million. Secara umum, bisa kita katakan bahwa ini sudah memenuhi cap, atau kita bisa katakan bahwa produk ini capable.
Mungkin saya lanjutkan beberapa slide lagi, ya. Berikutnya adalah dokumentasi, itu sangat diperlukan, ya. Terutama kalau dari FDA tentunya ada beberapa standar untuk dokumentasi. Nah, di sini apa itu? Sebagai ringkasan adalah describe how to calculate sample size. Tadi sudah saya tunjukkan, sampel size adalah penentuan sampel size adalah bagian yang sangat penting untuk melakukan analisis, ya. Terus menentukan tingkat keyakinan apakah 95%, 99%, atau 90%. Terus teknik-teknik untuk melakukan analisis statistik dalam di berbagai stage dari proses bisnis dari industri farmasi, apakah di stage 1, stage 2, stage 3, misalkan apakah kita perlu membuat control chart, ya, atau misalkan untuk menentukan samplingnya, titik samplingnya di mana, terus bagaimana out of control point itu didefinisikan, dan bagaimana juga untuk melakukan suatu analisis capability. Berikutnya itu semua mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang bisnis proses dari industri farmasi. Mungkin ada waktu sedikit yang mungkin nanti bisa digunakan. Nanti ada langsung aja saya ke sesi berikutnya, ya, ke Q&A. Nah, di sini ada sesi Q&A seharusnya jam 3.35 sampai jam 3.50, tapi mungkin bisa kita awalkan karena sepertinya banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab tadi melalui teks, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah beda CPK dengan PPK? Ya, keduanya adalah mengukur capability index, tetapi CPK ini, jadi dengan PPK itu sebenarnya diperlukan untuk mengetahui apakah suatu proses itu mampu apa tidak. Sebenarnya CPK ini digunakan jika proses kita ini in control. Jadi kalau prosesnya itu in control, sebaiknya menggunakan CPK. Untuk mengetahui apakah prosesnya in control apa tidak, itu kita bisa melihat dari control chart-nya. Apakah ada yang merah-merah apa tidak. Sementara PPK ini sebaiknya dirujuk atau digunakan kalau prosesnya ini not in control. Nah, guideline itu sebaiknya digunakan agar kita tidak overestimate terhadap capability index yang kita peroleh. Ya. Jadi sekali lagi CPK itu kalau bisa digunakan untuk proses yang in control, sementara PPK kalau prosesnya itu not in control. Yang pertanyaan berikutnya dari Pak Hari Cahyono di sini, adakah kaitannya antara lower atau upper specification dari SPC? Jadi kalau bisa saya gambarkan, ya, mungkin saya coba tunjukkan dari suatu slide ini, ya. Nah, jadi ini adalah untuk menghitung capability, CP, CPK, PP, PPK. Nah, di sini misalkan, ya, kalau kita lihat misalkan 6 sigma, kita harus ingat bahwa di bagian kendali atau control chart itu jarak antara garis tengah dengan upper spec, jarak antara garis tengah dengan garis atas, batas atas yang disebut dengan upper control limit, itu adalah 3 sigma. Begitu juga jarak antara garis tengah dengan yang bawah, batas bawah, atau sering disebut sebagai lower control limit, itu juga 3 sigma. Jadi 6 sigma ini maksudnya adalah jarak dari lower control limit ke upper control limit. Jadi lower control limit dengan upper control limit itu adalah voice of process. Jadi untuk menunjukkan suara dari proses. Sementara upper spec dengan lower spec ini adalah voice of customer atau regulasi. Jadi untuk menghitung CP itu dilihat rasio antara jarak antara lower spec dengan upper spec dengan jarak antara upper control limit dan lower control limit. Nah, kalau seandainya menghasilkan angka yang lebih dari 1,33, berarti kita katakan bahwa prosesnya itu capable. Jadi kaitannya itu di capability index. Ini kita temukan. Yang masing-masing itu berdiri sendiri. Jadi USL, LSL itu berdiri sendiri yang ditentukan oleh customer atau regulasi, sementara 6 sigma itu diperoleh dari prosesnya. Jadi keduanya adalah berdiri sendiri.
Terus yang berikutnya, apakah minta mempunyai real time SPC? Ya, di sini memang mungkin secara teknis diperlukan diperlukan suatu tools tambahan, equipment tambahan untuk menghubungkan antara equipment dengan PC, sehingga nanti langsung bisa dilihat secara real time. Ya, tapi kalau tidak ya kita harus kalau datanya bisa terentry secara otomatis dari equipment terus dihubungkan dengan PC, nanti bisa dari waktu ke waktu tidak betul-betul real time ya, tetapi bisa diminimalisasi gap antara kapan data itu ada dengan control chart yang timbul. Jadi secara langsung itu tidak ada, tapi memerlukan equipment tambahan. Terus pertanyaan berikutnya di sini, dari QA menggunakan Minitab untuk keperluan pengajian mutu produk. Beberapa case seperti uji kapabilitas, itu nilai P-nya tidak ada yang lebih besar. Maksudnya ini adalah untuk melihat distribusinya. Artinya distribusinya itu tidak normal, tetapi tidak ada distribusi yang sesuai kalau nilai P-nya besar. Nah, ini bagaimana untuk menentukan metodenya, pakai distribusi yang mana? Nah, untuk menjawab itu mungkin saya coba tampilkan slide ini. Sebentar, saya coba minimalkan. Mungkin slide ini bisa sedikit banyak membantu. Ya. Jadi kalau kita melakukan analisis capability, itu ini kasus yang smooth ya, yang nggak ada masalah apa-apa. Datanya normal, ya dilakukan capability analysis berdasarkan data normal. Nah, kalau datanya tidak normal, bisa ditransformasi, bisa juga mencari distribusi yang sesuai. Ya, kalau ini transformasi bisa dilakukan, bisa dilanjutkan dengan melakukan capability analysis berdasarkan hasil transformasi yang diperoleh ini, apakah transformasi Johnson, transformasi Box-Cox, dan sebagainya. Bisa dilakukan dengan capability analysis berdasarkan data normal. Tetapi kalau transformasi tidak berhasil, kita bisa mencari distribusi yang sesuai. Nah, kasus yang disampaikan tadi adalah di mana tidak ada distribusi yang sesuai. Ya, kalau ada distribusi yang sesuai, kita lakukan capability analysis berdasarkan distribusi tersebut. Nah, kalau tidak ada, ini harus dilakukan dengan pendekatan non-parametrik. Nah, non-parametrik ini tidak ada menu langsung di Minitab, tetapi nanti kalau pas ada kesempatan lain, itu ada dengan metode non-parametrik ini dengan coding. Nah, tapi codingnya juga sudah tersedia di Minitab yang namanya IMAC. Nah, atau ECAPA namanya kalau tidak salah. Nah, itu bisa dilakukan di eksekusi, bisa menggunakan pendekatan non-parametrik. Tapi syaratnya data yang dianalisis itu minimal sejumlah 100. Jadi kalau datanya kurang dari 100 itu tidak bisa dieksekusi. Ini semata-mata adalah karena kasus 1, kasus 2 ini tidak bisa dipenuhi, maka kita memerlukan data yang lebih banyak untuk mendapatkan estimasi capability index yang lebih akurat. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Bentar ya. Pertanyaan berikutnya adalah apa yang menyebabkan pada capability protest tidak muncul CPK? Ya, tidak muncul CPK itu bisa terjadi kalau kita kembali lagi ke rumusnya, ya. CP atau CPK ini adalah untuk data yang ada subgrupnya. Jadi kalau data itu ada subgrupnya, artinya kalau setiap kali kita mengambil sampel itu mengambil lebih dari satu, maka CPK akan muncul, PPK akan muncul. Tetapi kalau datanya itu data individu, artinya setiap kali kita mengambil data itu kita hanya mengambil satu dan itu tidak salah. Tidak salah untuk melakukan seperti itu, maka yang muncul adalah PPK. Jadi di situ secara otomatis CPK tidak akan muncul. Ya, karena secara matematis memang yang diperlukan adalah data subgroup untuk menghitung CPK ini. Dalam penentuan control chart, kapan kita harus memasukkan data-data rata-rata dan sigma? Nah, oke, mungkin saya yang dimaksud di sini adalah dalam membuat suatu control chart. Mungkin saya coba demokan sedikit ya.
Di sini pertanyaannya adalah berkaitan dengan control chart. Di sini katakanlah Explore R misalkan. Nah, di sini begitu kita pergi ke Explore R Options. Maaf, di sini mungkin saya masukkan datanya dulu. Ini sudah betul. Sebentar. Oke, di sini saya ubah ya. Oke, misalkan ini subgroupnya misalkan ini. Nah, pada saat kita pergi ke Explore R Option, nah di sini mean standard deviation. Ini dimaksudkan untuk jika kita mempunyai benchmark. Seandainya ada proses sebelumnya dan proses itu terbukti bagus dengan nilai rata-rata sekian dan simpangan bagus sekian, maka kita bisa tuliskan ini sebagai benchmark. Nanti akan kita dapatkan informasi apakah di proses yang sekarang ini masih mengikuti benchmark atau lebih buruk atau lebih bagus daripada benchmark. Jadi kalau tidak ada benchmark, ya udah dikosongkan aja. Ini maksudnya adalah untuk melakukan benchmark apakah proses yang sekarang itu lebih bagus atau tidak dibandingkan dengan proses yang sudah terbukti bagus. Karena namanya benchmark juga seharusnya sudah terbukti bagus. Oke, itu berikutnya adalah untuk persamaan regresi linear Arrhenius terkait perhitungan stress test ini untuk accelerated stability ya. Apakah bisa menggunakan Minitab? Nah, ini masih belum ya untuk persamaan Arrhenius itu belum, masih harus dilakukan secara manual mungkin menggunakan Excel atau yang lain baru setelah itu baru menggunakan Minitab. Jadi persamaan Arrhenius tidak bisa langsung menggunakan Minitab, menu yang di situ belum ada. Data tidak linear dapat kita menghitung self-lies menggunakan stability. Ya, tentunya stability yang digunakan Minitab masih menggunakan persamaan linear. Asumsinya adalah gradasi penurunan kadar zat aktif itu turun secara linear. Nah, jadi kalau secara tidak linear bisa aja, tetapi mungkin kurang akurat. Makanya nanti mungkin bisa dilihat koefisien kelinearannya atau ketidakliniarannya itu sejauh mana. Karena itu mungkin bisa menggunakan regresi lain, tapi tidak langsung menggunakan menu yang ada di stability. Karena di stability analysis di Minitab itu menggunakan pendekatan linear. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana jika datanya tidak berdistribusi normal? Apakah capability analysis boleh dilanjutkan atau harusnya dinomorkan dulu? Tadi sudah saya demokan ya. Jadi kalau memang tidak normal, jangan dipaksakan seolah-olah datanya normal. Kalau tidak ada transformasi atau distribusi yang sesuai, ya kita menggunakan pendekatan non-parametrik. Ya, ini sudah saya jawab dengan mendemokan tadi. Cukup banyak pertanyaannya ini. Untuk uji hipotesis pada transfer method assay, baiknya two sample t-test atau two sample equivalent test. Ya, ini mungkin saya harus melihat secara lebih detail ya, two sample t-test atau equivalent test, karena saya harus betul-betul melihat datanya. Tetapi yang sering digunakan adalah two sample t-test untuk metode transfer. Apakah ada perbedaan? Tetapi ini harus dilihat apakah sampelnya itu sama atau beda. Kalau sampelnya sama harus pakai pair t-test. Kalau metode transfer ya. Kalau sampelnya tidak sama ya menggunakan two sample t-test. Apakah CPK dan PPK minimum apakah CPK dan PPK minimum serta kriteria lain agar optimal ini patokannya berdasarkan rule of thumb para Minitab atau jurnal statistik, atau kita bisa setup sendiri berdasarkan optimasi dari eksperimen tertentu. Ya. Jadi CPK ini kita mempunyai referensi dari AIAG. Manualnya bisa di-download di Minitab yang kalau tidak salah versi terakhir versi 2013. Jadi kalau untuk mendapatkan istilahnya minimum CPK berapa, mungkin berdasarkan kita bisa menggunakan rujukan dari AIAG. Tetapi paling tidak ini rujukannya, ini yang saya peroleh dari AIAG, ya. Bisa dilihat untuk short term itu minimal 1,33. Short term. Kalau untuk long term proses itu bagus kalau bisa minimal 1,67. Ini berdasarkan AIAG. Ya, referensi kita bukan dari mana-mana, tetapi dari buku yang diterbitkan oleh AIAG, ya, Automotive Institute dan seterusnya. Nanti bisa dicek ya, AIAG.
Nah, itu referensi kita untuk tentang capability analysis ini. Mungkin saya coba lihat pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan tadi bisa terjawab ya. Terkait Nielsen parameter di X-bar control chart. Maksud dari active limit, maksudnya ini action ya, bukan active limit. Active limit, action limit dan warning limit ini seperti apa ya Pak? Jadi kalau ada out of control yang menyalahi aturan action limit, itu harus dilakukan tindakan langsung untuk atau dicari permasalahannya. Tetapi yang namanya warning limit, itu kalau ada out of control, dari warning limit berarti itu sebagai warning kepada kita bahwa sesuatu akan terjadi di waktu yang tidak lama. Jadi saran saya jadi warning limit ini kayak lampu kuning. Ya, kalau sudah lampu kuning harus hati-hati. Mungkin ada sesuatu yang akan terjadi di proses yang sedang berjalan. Tapi kalau X ini bukan aktif ya, action limit. Itu berarti harus dilakukan tindakan tertentu. Confidence interval yang tertera pada prediksi. Nah, di sini pada uji prediksi stabilitas. Jadi itu the worst case. Jadi kalau misalkan confidence interval itu biasanya yang kita lihat adalah lower limit. Jadi kalau misalkan shelf life yang kita temukan itu adalah berdasarkan lower confidence interval atau prediction interval, terutama prediction interval. Jadi kita cari yang lowernya. Artinya misalkan kita mendapatkan shelf life itu misalkan 18 bulan, itu adalah the worst case. Artinya besar kemungkinan expired date-nya itu bukan 18 bulan, tetapi lebih dari itu. Karena yang ditampilkan di shelf life itu adalah lower confidence interval. Karena lower confidence interval itu adalah the worst case. Jadi kalau upper-nya biasanya kita tidak lihat. Ya. Jadi lower prediction interval ataupun confidence interval. Bagaimana cara menentukan control chart yang tepat? Nah, di sini nanti ada guideline-nya. Misalkan subgroupnya besar apa kecil. Itu menentukan kalau datanya continue ya. Subgroupnya besar apa kecil. Tujuannya apa? Misalkan tujuannya kalau untuk mendeteksi pergeseran kecil berarti kita perlunya EWMA dan sebagainya. Jadi ada step-step untuk menentukan control chart yang tepat. Dan nanti apakah datanya individu atau grup? Kalau individu pilihannya adalah IMR atau ZMR. Kalau datanya grup bisa X bar R atau X bar S seperti itu. X bar R kalau grupnya kecil, X bar S kalau grupnya besar. Nah, seperti itu. Begitu juga untuk control chart untuk data-data atribut ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai guideline untuk menentukan control chart yang tepat. Kapan diperlukan transformasi Johnson dalam menentukan nilai statistik ini? Ya kalau datanya tidak normal. Kalau datanya tidak normal, salah satu cara untuk menormalkan data adalah transformasi Johnson atau transformasi Box-Cox. Dipilih aja mana yang tepat. Ya, Johnson atau Box-Cox. Nanti kalau tidak ada yang sesuai baru pakai non-parameter. Terus untuk mendapatkan hasil prediksi yang akurat untuk stabilitas hingga 24 atau 36 bulan dibutuhkan data minimal berapa titik. Nah, titiknya tadi sudah saya sebutkan. Nah, titik untuk melakukan accelerated life test itu sudah ditentukan dari, kalau tidak salah ini dari FDA. Nah, jadi titik-titiknya bahkan kalau kita melihat sini create stability study, ini titik-titiknya 0 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 36 bulan, dan 48 bulan. Nah, ini titik-titik untuk mendapatkan estimasi yang akurat. Kalau kurang dari itu bisa aja, tetapi mungkin estimasi expired date-nya menjadi kurang akurat. Ini pertanyaannya banyak sekali ini. Terus untuk investasi Minitab berapa budget? Nah ini saya tidak tahu ya harga Minitab, mungkin nanti bisa ditanyakan ke PT Mastek. Standar CPK 1,33 berlaku di semua pengukuran. Nah ini untuk pengukuran yang tidak kritikal. Ya, untuk tidak kritikal bisa 1,33. Kalau pengukurannya kritikal justru bisa lebih tinggi yaitu 1,67. Apakah boleh menggunakan standar CPK di bawah 1,33? Ya, ini kalau kurang dari itu berarti masih belum capable. Ya, kalau kurang dari 1,33, artinya masih perlu dilakukan improvement. Ya.
Nah, di sini short term dengan long term capability. Jadi short term itu proses ini diperkirakan akan stabil untuk waktu yang tidak lama. Tidak lama itu relatif bisa ukuran bulan atau mungkin 1 tahun. Long term itu proses ini akan capable untuk waktu yang lebih lama. Nah, ini biasanya kalau short term ini biasanya mengacu ke CP, kalau long term itu bisa mengacu ke nilai PP. Dalam menentukan CPK untuk validasi proses, apakah harus single column, kita memasukkan data antar batch, atau dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Apakah dalam satu kolom? Karena nanti di capability analysis ada opsinya. Opsinya kalau kita melakukan capability analysis, kita lihat misalkan ya capability analysis ke sini, normal misalkan, ini kita bisa atur ya, kalau datanya ada di satu kolom kita pilih ini, kalau di across, maksudnya satu subgroup itu dalam satu baris kita pilih yang kedua. Jadi keduanya bisa, jadi tinggal dipilih opsi yang pertama atau opsi yang kedua. Ini waktunya sudah hampir habis, mungkin pertanyaan yang lain nanti bisa dikumpulkan dulu ya oleh mungkin PT Mastek, nanti mungkin saya bisa jawab di waktu yang lain. Kalau saya lihat jadwalnya sepertinya saya sudah masuk injury time ini. Coba saya lihat. Ya, Q&A-nya selesai, mungkin saya kembalikan ke Bu Aulia ya. Untuk ke pertanyaan yang lain saya sarankan nanti dikumpulkan, nanti saya jawab secara teks di lain waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Anwar boleh off screen, saya share screen. Oh iya, baik. Sebelum webinar ditutup, akan ada beberapa pengumuman dari Pak Widi. Kepada Pak Widi, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada para peserta webinar hari ini. Kita cukup senang ya. Hari ini ada yang mendaftar itu sekitar 200 lebih personal yang mengikuti webinar kali ini. Lebih dari juga ratusan perusahaan yang mengikuti webinar ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, untuk tetap keep update informasi sekaligus pemberitahuan penting, boleh Bapak Ibu meluangkan waktu ya untuk scan QR untuk mengikuti sosial media kami, karena di sana kita selalu mengupdate informasi-informasi penting, yaitu berupa webinar free, lalu ada training, ada juga ada case study di sana, ada blog-blog yang membantu tentunya Bapak Ibu dalam menguasai daripada Minitab Statistical Software ini. Lalu ada juga link Facebook kami, jadi Bapak Ibu boleh memfollow. Saya memberikan waktu 5 detik ya Bapak Ibu untuk mengambil HP terus men-scan QR yang ada di layar. Baik, ya saya menganggap Bapak Ibu sudah memfollow ya LinkedIn dan Facebook kami. Lalu layar berikutnya. Ibu Aulia boleh next slide. Iya, sebentar Pak. Oke, Bapak Ibu, tadi ada juga beberapa pertanyaan ya mengenai selain daripada informasi mengenai webinar dan training, kita juga tadi ada dari partisipan menaikkan perihal untuk lisensinya berapa gitu. Bapak Ibu boleh meninggalkan pesan di http://mastek.id/contact us. Di sana itu ada bisa isi form, atau Bapak Ibu bisa kunjungi ke www.mastek.id, langsung masuk ke link WA yang tersedia. Nanti ada dari tim sales kami yang akan membantu Bapak Ibu di dalam pembelian lisensi
daripada Minitab. Oke, next slide. Tentunya Bapak Ibu, kita juga menyediakan ya event Minitab Online Public Training. Ya, kita di dalam 1 tahun itu ya ada kira-kira 10 training Bapak Ibu. Kita adakan secara online dan offline Bapak Ibu ya. Tapi yang next event ini kita akan mengadakan secara online. Jadi Bapak Ibu dari mana saja bisa mengikuti ya Bapak Ibu di tanggal 8 sampai 9 Mei. Materialnya atau topiknya tentang Statistical Quality Analysis dan Additional Topics in Statistical Quality Analysis. Link registrasi ada di layar ya Bapak Ibu, atau Bapak Ibu kalau mau simple, scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu sebelum sesi ini berakhir akan dikirimkan link di chat box. Ibu Alia tolong kirimkan link chat box ya. Untuk kuesioner, di dalam kuesioner juga ada link berikut yang di layar ya Bapak Ibu, langsung bisa take action. Nah, kita ada sedikit gimmick promo ya Bapak Ibu, yang take action sekarang untuk mengikuti next public training online ya, akan mendapatkan voucher GoPay senilai Rp100.000. Tetapi ada syaratnya Bapak Ibu ya, ini berlaku sampai besok hari pukul 24.00. Setelah pendaftaran 24.00 maka tidak dapat lagi voucher GoPay. Semoga Bapak Ibu antusias sekali mengikuti Minitab online public training ini. Biaya hanya 3,5 juta per orang Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan tentunya material, data dari training, lalu juga akan mendapatkan sertifikat ya dari training daripada online public training ini. Oke, next slide. Oke, Bapak Ibu, terima kasih ya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan dari Bapak Ibu sekalian. Kita akan berjumpa lagi di next event. Bapak Ibu tetap keep update di sosial media kami, karena segala informasi akan kami post di sosial media Mastek Minitab Indonesia. Demikian dari saya, terima kasih. Kembali ke Aulia. Baik, terima kasih Pak Widi atas informasi yang telah disampaikan. Bapak Ibu, saya kirim pemberitahuan lagi di kolom chat box. Di situ ada link kuesioner untuk webinar hari ini, post webinar hari ini. Mohon diklik ya Bu, Bapak Ibu, dan kami akan memberikan waktu 5 detik untuk Bapak Ibu mengkliknya. Harap diisi agar bisa mendapatkan e-sertifikat dan juga bisa menjadi bahan evaluasi webinar kami pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan webinar lebih baik ke depannya. Ya, saya beri waktu sebentar. Baik, terima kasih. Mungkin demikian acara webinar pada hari ini. Mohon maaf atas beberapa kekurangan yang terjadi. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat sore. Saya tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali. Ya. Mohon diisi link kuesionernya ya Bapak Ibu. Terima kasih.